Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Namliko, jumpa lagi di program yang terbaik ini, Simeka, Sirah Menjelang Berbuka. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat media Namliko, Alkisah dahulu di zaman Bani Israel sedang berjaya, hiduplah seorang pemuda yang sangat taat sekali dalam beribadah. Pemuda tersebut terkenal soleh di zamannya, dan bahkan sampai beberapa perempuan mengambil hati dengan kesolehan si tampan pemuda ini. Pemuda ini dikenal sebagai Zuhraij, di mana Zuhraij memiliki ketampanan dan kesolehan dalam berdakwah. Dia juga piawai, sehingga banyak masyarakat yang senang kepadanya, sampai mendirikan sebuah musola atau tempat ibadah di mana para masyarakat membantu pada saat itu. Di dalam kisah tersebut, beberapa saat yang pernah terjadi dikisahkan, sang ibu menghampiri. Mungkin sang ibu perlu dengan pemuda tersebut. Dalam kisah disebutkan bahwa Zuhraij sedang beribadah ketika ibunya memanggil. Antara mementingkan ibadah ketika sedang sholat atau panggilan orang, yang mana yang didahulukan? Sampai kepada panggilan kedua, dan berikutnya sampai ke panggilan ketiga. Antara memenuhi ibadah sholat dengan panggilan, di dalam kisah Zuhraij memilih untuk terus melanjutkan ibadah sholatnya. Zuhraij mungkin tidak tahu bahwa yang memanggil adalah ibu kandungnya tersendiri. Akhirnya mungkin di dalam ucapan dari sang ibu yang melahirkan agak sedikit kecewa, dan pada satu saat kekecewaannya itu pun dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu masa pemuda yang taat beribadah ini difitnah, telah melakukan perzinaan dan telah melahirkan seorang anak dari hasil perzinaannya tersebut. Sahabat media Namliko, disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada hamba-hambanya yang taat beribadah. Sampai akhirnya pemuda Zuhraij dipanggil oleh pengadilan untuk datang pada sidang. Sampai akhirnya hakim pun berkata kepada pemuda, "Wahai Zuhraij, Anda dituduh melakukan perzinaan sampai melahirkan seorang bayi. Apakah Anda siap untuk proses pengadilan, dan siapakah yang Anda jadikan saksi?" Karena pemuda Zuhraij itu taat beribadah dan terkenal dengan kesolehannya, barulah beliau terkenang dengan ibunya. Sehingga Zuhraij sebelum proses pengadilan, beliau mendatangi ibunya. "Wahai sang ibu, apabila Ananda mempunyai salah, tolong maafkan Ananda. Tolong maafkan Ananda. Dan tolong maafkan Ananda. Besok adalah pengadilan Ananda. Ananda akan dipanggil di pengadilan karena telah dituduh berzina dengan perempuan sampai melahirkan seorang anak. Mohon doa sang ibu agar tuduhan tersebut tidak menimpa pada diriku." Alkisah akhirnya yang dijadikan saksi oleh pemuda ini adalah bayi yang dilahirkan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, bayi yang masih merah itu
diminta menjadi saksi oleh pemuda Zuraiz. Saat inilah pemuda Zuraiz bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan semacam doa yang agar dikabulkan, agar fitnah ini tidak menimpa kepada dirinya. Sehingga apa yang terjadi, sahabat media Namliko? Bayi yang masih merah itu dijadikan sebagai saksi di pengadilan di hadapan masyarakat ramai pada hari itu. Sehingga ditanya oleh pemuda Zuraiz, "Wahai bayi yang masih merah, siapakah ayahmu yang sebenarnya?" Kekuasaan Allah pun terjadi, kun fayakun. Maka bayi yang masih merah ini menjawab, "Ayah saya adalah penggembala kambing di kampung ini." Itulah sebagai jawaban dari kisah ini. Pemuda Zuraiz tadi sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memeluk ibunya. Sahabat media Namliko, menurut dalil dan riwayat, ada 4 orang anak bayi yang diizinkan oleh Allah berbicara sewaktu masih dalam keadaan bayi. Yang pertama, dari Al-Quran sendiri menyebutkan surat Maryam ayat 30-35, yaitu Nabi kita Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah berfirman bahwa pada saat itu Yerusalem sedang ditimpa kegelapan. Sebelum diutus Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam sebagai ibu dari Isa alaihissalam dituduh telah melakukan perzinaan juga oleh umat Yerusalem pada saat itu. Akhirnya Siti Maryam disuruh oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk pergi mengasingkan diri. Dan akhirnya kembali lagi dan Siti Maryam disuruh puasa selama 3 hari berturut-turut. Salah satu puasanya adalah dikatakan dalam Al-Quran tersebut, tidak boleh berkata-kata oleh siapapun. Inilah kekuasaan Allah menunjukkan ketika Siti Maryam tidak boleh berkata-kata selama 3 hari. Akhirnya bayi yang dikeluarkan dari rahim Siti Maryam tadi berkata kepada umat di Yerusalem pada saat itu, "Qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Allah telah memberikan aku sebuah kitab. Dan Allah menyuruh untuk berbakti kepada orang tua, untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat." Bayangkan, Nabi Isa alaihissalam pada zamannya pada saat itu disuruh oleh Allah untuk sholat dan menunaikan zakat. Bayi yang kedua yaitu pengalaman Zuraiz sendiri yang sudah kita kisahkan dalam Al-Kisah pada pertemuan kita pada hari ini. Yang ketiga yaitu kesaksian bayi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh salah satu pembesar perempuan Mesir pada saat itu, dan akhirnya Nabi Yusuf berhasil jauh dari godaan tersebut. Dan akhirnya salah satu saksi yang dihadirkan pada saat itu adalah bayi yang ikut dalam peristiwa tersebut. Yang berikutnya adalah bayi dari Siti Masitah, yaitu tukang sisir Fir'aun pada saat itu. Apa yang terjadi, sahabat media Namliko? Berbeda dengan pengalaman Zuraiz dan Nabi Isa alaihissalam tadi, ataupun kesaksian dari bayi menjadi saksi dari Nabi Yusuf ketika dipaksa untuk melayani godaan salah satu ratu di Mesir tersebut. Bayi yang dikandung oleh Siti Masitah, pada saat itu Siti Masitah sedang menyisir putri dari Fir'aun. Dan tiba-tiba sisir itu terjatuh. Terucaplah dari Siti Masitah, "Bismillahirrahmanirrahim." Beliau mengambil sisir itu untuk melanjutkan sisiran dari putri Fir'aun. Apa yang dikatakan oleh Siti Masitah terdengar oleh putrinya. "Apakah ada Tuhan lain selain Tuhan dari ayah saya Fir'aun?" Siti Masitah berusaha meyakinkan ketakwaannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
Dan peristiwa ini dikabarkan kepada ayahnya sendiri, Fir'aun, pada saat itu. Fir'aun lantas marah dan akhirnya sampai kepada Siti Masitah dihukum kepada seluruh keluarganya pada saat itu. Saat itu hukumannya pun tidak tanggung-tanggung. Dia harus masuk ke dalam air yang mendidih. Bagi Siti Masitah dan suaminya dan keluarganya yang lain, kalau tidak salah di dalam Alkisah disebutkan ada 4 orang anak termasuk bayi Siti Masitah sendiri. Mereka semuanya ikhlas memasuki air yang mendidih. Tinggal terakhir adalah posisi Siti Masitah dengan bayi yang masih merah di kandung, yang sudah ada di pangkuannya. Antara tega dan tidak tega, tapi di dalam kisah tersebut seakan-akan bayi itu membisikkan sesuatu kepada Siti Masitah. Wahai ibunda, tidak perlu ragu, kita akan bertemu kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhirnya Siti Masitah dan anaknya ikhlas memasuki hukuman yang diberikan dari Fir'aun laknatullah. Dan peristiwa ini sampai masuk ke dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'rajnya mencium bau yang sangat mengharumkan sekali. Lantas beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai malaikat Jibril, bau apa yang wangi ini?" Malaikat Jibril menjelaskan, bau yang wangi ini adalah bau asap dari Siti Masitah dan keluarganya sewaktu disiksa memasuki air mendidih oleh Fir'aun laknatullah. Demikian yang 4 bayi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara sewaktu kecil. Sahabat Media Namliko, ada beberapa ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi. Yang pertama, ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu tergantung daripada ridho orang tua. Kisah pengalaman Juhraij tadi beserta ibunya dapatlah kita ambil pelajaran bahwa seorang ibu yang sayang kepada anaknya, jangan sampai ada ucapan yang terlontar dari mulut ibu, perkataan yang tidak baik. Yang kedua, demikian pula dari anak yang soleh. Jangan sekali-sekali membantah ketika ibu atau ayah, orang tua kita memanggil kepada kita. Dan ini sudah diberitakan di dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, jangan sekali-sekali melontarkan kata-kata ah atau cis kepada ibu kita. Ini terlihat sekarang zaman gadget. Kadang-kadang kita sedang asik bermain gadget, orang tua kita memanggil. Ketika kita sedang asiknya memanggil, ada perkataan seakan-akan kata kasar yang keluar dari mulut kita. Sebentar lagi tanggung, ntar dulu lagi tanggung, dan lain-lain sebagainya. Dari peristiwa ini kita harus mengambil pelajaran. Jangan sampai hati orang tua kita terluka dengan ucapan yang kita keluar. Coba bayangkan anak-anak kami yang masih di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan sampai bangku mahasiswa sendiri pun, ketika sedang asiknya main gadget, ibu kita memanggil, "Nak, tolong ibu, bentar, tanggung nih." Akhirnya sempat kecewa hati ibu kita. Kalau seandainya ibu kita sempat saja mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apa yang terjadi? Mungkin peristiwa Juhraij tadi akan menimpa kepada kita. Sahabat Media Namliko, yang berikutnya adalah kita harus tahu dengan kondisi. Kapan kita sholat wajib, kapan kita sedang sholat sunat, kapan kita menghubungi anak-anak kita, dan kapan anak itu tahu ketika orang tua itu membutuhkan kita. Kita harus mengenal kondisi. Contoh ringan saja, di dalam sebuah perusahaan, organisasi, dan lain-lain sebagainya. Karena kita dalam posisi Islam, agama kita sebagai agama Islam, kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menghubungi kawan kolega kita.
Kapan waktu yang tepat untuk menghubungi anak-anak kita? Jangan sampai di waktu sholat kita menghubungi melalui HP, menghubungi keluarga kita yang lain. Selesai waktu sholat, barulah kita mengkondisikan untuk menghubungi satu sama lain. Dari sudut pandang orang tua, kita juga harus mengenal kondisi kita sebagai orang tua. Jangan terlalu menjudge anak dengan kata-kata yang tidak baik. Mungkin ada sesuatu yang sedang dikerjakan oleh anak. Bisa itu pekerjaan sekolah, pekerjaan lain-lainnya, yang kadang-kadang anak ini sedang fokus dengan apa yang sedang dilakukannya. Sehingga memang kadang-kadang tidak terdengar sebuah panggilan, baik itu dari orang tua dan lain-lain sebagainya. Dan kita selaku orang tua juga harus mengenal kondisi. Apa yang wajib, apa yang sunnah. Ketika kita tahu bahwa anak kita sedang melaksanakan sholat wajib, ya nggak usah dipanggil. Ketika kita tahu bahwa anak kita sedang melaksanakan sholat sunat, Allahu a'lam apa yang akan kita butuhkan pada saat itu. Dan kondisi kita sebagai orang tua, kita harus mengenal kondisi logis dan fisikal dari anak-anak kita sendiri. Apakah layak anak kita yang keluar dari rahim kita sendiri langsung kita judge dengan kata-kata durhaka seperti kejadian peristiwa maling kundang dan lain-lain sebagainya? Kalau memang itu terlontar dari mulut kita, mungkin sebelum kata-kata itu terlontar, maka kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak kita selagi usia, bahkan di dalam kandungan sekalipun, agar mereka mengenal secara langsung ikatan batin antara anak dan orang tuanya. Jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak jarang ya, kalau ibu-ibu ini sering langsung menjudge anaknya. Dasar anak durhaka, dasar anak tidak tahu diri, dasar anak tidak tahu untung dan lain-lain sebagainya. Kita lihat kondisi apa yang sedang mereka kerjakan pada saat itu. Dan kita selaku orang tua juga harus mengetahui kapan waktunya kita berbicara dengan anak-anak kita. Kapan waktunya kita minta tolong kepada anak-anak kita. Demikian juga dengan anak-anak, siswa-siswa kami, santri-santri yang ada di pondok pesantren. Banyak-banyaklah kita mengenal orang tua kita. Ayah sibuk mencari rizki untuk kita. Ibu sibuk menjaga kita. Bayangkan puasa ini saja. Yang dahulu bangun adalah ibu kita. Dia siapkan makan sahur semuanya sampai terhedang, baru kita dibangunkan. Ayah dibangunkan, kita sebagai anak dibangunkan. Makanya dalam kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Begitupun orang tua, selalulah mendoakan yang baik-baik kepada anak kita. Tidak akan terjawab pada hari ini, pasti akan dijawab oleh Allah di masa yang akan datang. Mudah-mudahan turunan kita soleh dan soleha. Mungkin itu sebagai ibrah yang harus kita kendalikan dan kita ambil hikmah dari peristiwa tersebut. Terakhir, karena ini bulan yang mulia, banyak-banyaklah berdoa untuk kedua orang tua kita. Apabila dia sudah meninggal, kita titipkan doa yang terbaik agar kuburnya dilampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia masih hidup, kita doakan agar senantiasa badannya selalu sehat dan mendapat rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat media Enam demikianlah sirah yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa saksikan program Simeka pada episode berikutnya. Dan di bulan yang baik ini, mumpung masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik, marilah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita berbuat kebaikan di Ramadan ini, memanggil orang untuk berbuka puasa, dan kita hati-hati zakat fitrah, jangan sampai lupa, dan berdoa yang terbaik sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habib